Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Hari ini ujian dadakan ya guys ya. Siap nggak siap, harus siap. Ujian kali ini mengenai pengertian inducement guys. Jadi nanti ada 10 soal. Saya berharap teman-teman bisa benar 8 ya. Ya kalau bisa ke 10-nya benar semua. Nah bagi teman-teman yang belum siap, boleh video ini di skip dulu ya, dipelajari video yang terdahulu. Nah ini ya guys ya, seperti yang kita ketahui, sebentar ya. Nanti teman-teman cari di bawah ya. Nah ini ya, kita menggunakan standar baku inducement yang ini, strong inducement ya. Semuanya sudah saya bahas di sini ya. Kenapa standar bakunya kita pakai yang ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ya guys ya. Saya beri kisi-kisi sebentar. Nanti saya akan bilang 3, 2, 1, saya kunci jawabannya. Jadi teman-teman nggak boleh mengganti jawabannya ya. Jadi teman-teman nanti di pause dulu aja videonya ya. Nah kemudian ini saya kasih satu contoh ya. Di soal nomor 1 ini ya. Ini level boss. Artinya ini high valid dan ini sudah sah break of structure. Oke ya. Jadi artinya di sini adalah low valid ya. Saya kasih satu contoh kisi-kisi seperti itu. Lalu teman-teman tentukan inducementnya di mana. Kalau perlu teman-teman siapkan kertas ya atau HP satunya untuk mencatat jawabannya. Lalu nanti dicocokkan benernya berapa ya. Oke, kita mulai. Silakan dijawab. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya inducementnya adalah A. Lanjut nomor 2. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah C. Nomor 3. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah D. Nomor 4. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah inducementnya di B. Lanjut nomor 5. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya inducementnya di C. Lanjut nomor 6. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya inducementnya di D. Lanjut nomor 7. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah inducementnya di sini. Oke, bagi teman-teman yang menjawab tidak ada bang, A salah, B salah. Jika teman-teman jawabnya hanya seperti itu, nggak apa-apa, itu benar ya. Tapi kalau teman-teman menjawab A bukan, B bukan, jawabannya itu di sini. Nah, itu malah poin plus ya. Jadi benar ya. Pokoknya bukan A sama B. Lanjut nomor 8. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya inducementnya di B. Nomor 9. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah di masih di A ya guys ya. Bagi teman-teman yang menjawab belum ada bang guys, karena belum sah menjadi bos. Nah itu juga benar ya. Tapi kalau ditambahi jawabannya masih di A, masih ikut struktur sebelumnya karena belum sah menjadi bos. Nah itu nilai plus buat teman-teman ya. Jadi jawabannya pokoknya bukan B, C, D, E bukan ya. Jawabannya belum ada boleh, atau ditambahi jawabannya masih ikut struktur sebelumnya yaitu A. Nah itu nilai plus ya, karena teman-teman sudah bisa mendeteksi ini belum sah menjadi bos. Jadi belum ada inducement yang baru. Oke, pertanyaan terakhir. 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Inducementnya ada di
F. Oke, gimana guys? Berapa nilai kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita bahas sebentar ya. Nomor 1, level boss di sini ya guys ya. Artinya ini high valid. Oke. Nah, ketika sudah sah menjadi boss, ini low validnya ya. Nah, di mana inducementnya? Kita gambar struktur internalnya mulai dari paling bawah sini, low valid ya. Jadi internal structure-nya seperti ini. High, low, high, low, high, low, high. Nah, ini internal structure terdekat. Nah, ini gampang ya. Ini harus benar semua ya teman-teman ya. Nggak boleh ada yang salah di sini. Oke, lalu nomor 2 ya. Nah, ini guys. Nomor 2, level boss di sini sudah sah ya, disahkan oleh ini. Nah, kalau melihat secara visual aja sebenarnya mudah guys. Boss di sini ya, ini berhasil pullback ya. Terus ini di break ya, masih ke atas. Ya sudah, ini jawabannya C. Ini A sama B itu hanyalah pullback saja guys. Ya. Kalau kita tarik mundur berawal dari sini. Ini high, dia akan turun ya sampai sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia naik. Nah, seperti ini. Nah, ketika berhasil pullback di sini, maka range internal ya, itu high ini sama low ini. Nah, yang di break yang mana? High ini. Nah, berarti yang paling rendah di sini tadi itu menjadi low internal. Maka C ini yang menjadi inducementnya. Ya. Lanjut ke nomor 3. Sah menjadi boss oleh candle ini. Ya. Dia naik sampai sini, kemudian pullback, berarti ini internal high. Ya. Internal low-nya di mana? Ini. Ya, di sini ada pullback sini. Dia naik ya, kemudian berhasil pullback. Nah, internal high sama internal low ini yang di break yang mana? Ternyata atasnya ya. Nah, berarti ada internal low yang baru karena low internal ini belum di break gitu loh. Nah, low-nya di mana? Di sini. Ya kan? Berarti pullback sampai sini. Kemudian break high internal. Nah, seperti ini. Jadi D ini jawabannya sebagai inducement. C sama B ini hanya pullback saja. Nah, A ini itu adalah pullbacknya penurunan gitu loh. Nah, seperti ini. Karena high-nya di sini. Ya. Lanjut pembahasan ke nomor 4 ya. Boss di sini berarti di sini adalah high valid yang sudah di break, sudah sah menjadi boss, artinya di sini low valid. Oke. Nah, ini naik pullback sampai sini, tidak sampai ngebreak low ini ya. Nah, kemudian dia naik lagi ngebreak high ini. Dia naik sampai sini, terus pullback lagi ya. Kemudian high ini di break. Nah, ini sudah menjadi internal. Nah, kemudian dia pullback lagi. Oke. Lalu, nah coba perhatikan ini guys. Kenaikan ini ya. Ini. Kemudian ini kan ada pullback ini ya. Lalu naik lagi. Tapi turun ini pullbacknya di break. Nah, ini kan semacam no inducement, no setup. Kemudian dia naik, break ini lagi. Nah, kondisi ini guys, ya, itu di dalam range high valid dan calon low valid ini karena belum sah menjadi boss ya di sini ya. Maka ini adalah no inducement, no setup di struktur utamanya gitu loh. Jadi kalau menggambarnya langsung dirangkum seperti ini. Nah, break. Maka jawabannya adalah B. Teman-teman harus ingat ya, di dalam trading range ya. Contoh ya guys ya.
ini high valid. Katakanlah ambil inducement di sini ya. Sudah turun menyentuh inducement, dia menjadi high valid. Nah, ini ada konfirmasi. Maka ini calon 2A ya di dalam setup 7 wonders ya. Nah, 2A ini. Tugasnya 2A ini untuk membuat BOSS ya. Gitu loh. Akhirnya disahkan oleh candle bullish ini. Nah, di dalam perjalanannya untuk tugasnya membuat BOSS ya, ternyata di sini ada no inducement no setup juga. Nah, ini hanya internal saja. Maka trading range ini sebagai main structure gitu. Oke ya. Lalu nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama guys. Cuman saya modifikasi ya ABC-nya ya. Nah, saya kasih A di sini. Nah, saya kasih A di sini. Ya. Ini nomor 5. Nah, saya modifikasi aja. Jadi jawabannya tetap yang ini. Ya. Oke, lanjut nomor 6. Ini downtrend ya. Level BOSS di sini. Maka ini low validnya yang di break. Berarti ini high validnya. Nah, gimana kita marking internal structure-nya dari atas? Berarti ini turun sampai sini ya. Kemudian naik sampai sini. Lalu turun sampai sini. Kemudian naik sampai sini. Lalu turun lebih rendah sampai sini. Karena ini ya. Nah, low-nya ini di break. Oke. Kemudian dia pull back ke sini. Ya. Kemudian dia lower low. Nah, ini internal guys. Dia pull back lagi. Nah, kemudian impulsif lagi. Jawabannya D. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ya. Ketika ini di break ya. Nah, ini dia berhasil pull back, dia lower low, tapi coba dia naik, dia ambil ini. Nah, ini berperan seperti no inducement no setup kan. Tapi masih di dalam trading range ini. Ya, ini menjadi struktur utama. Gitu. Sehingga no inducement no setup di sini, pola external structure ini kita gambar sebagai internal structure-nya gitu loh. Kalau untuk menentukan inducement yang baru dari struktur utama setelah BOSS muncul gitu. Oke ya. Pembahasan nomor 7. Nah, ini real chalk ya. Nah, sama aja ya. Structure yang di break. Kalau real chalk itu perubahan tren gitu aja bedanya ya. Nah, ini tadi jawabannya di sini ya. A ini bukan karena inside bar ya. Ini bukan pullback apalagi internal structure. Nah, yang B ini hanya pullback, guys. Ya. Kalau teman-teman menggambar ya, itu kayak gini internalnya. Sini, kemudian naik sini ya. Turun sini, kemudian naik sini, lalu sini. Nah, langsung seperti ini, guys. Ya. Coba perhatikan. Kalau turun naik ini mudah ya. Nah, sekarang ini. Ini kan di break ya guys ya. Terus ini berhasil pullback. Ada struktur seperti ini, kemudian naik. Nah, ini kan seperti inducement ya. Kemudian ini di break. Ya kan? Nah, kalau di Seven Wonders ini adalah 2C. Ya. Sama seperti yang soal tadi yang di atas ya. Yang ada pola external structure di dalam trading range ya. Nah, kayak gitu. Sorry ya, maaf ya, saya ralat ya. Saya tidak melihat ini. Ini RC berarti ini 1C-nya. Berarti kan ini sebelumnya kan uptrend ya. Kalau kita entry turun itu counter trend, maka ini 1C-nya. Nah, berhubung sudah real chalk, ya sudah. Berarti nanti cari sell-nya gitu guys. Nah, nanti ketika ini turun lagi itu 2A, B, C. Jadi bukan 1 ABC lagi gitu loh. Ya, saya harap teman-teman memahami ini ya, karena ini saya menandainya real chalk. Lanjut pembahasan ke-8. BOSS di sini sudah sah ya. Nah, kalau kita gambar struktur internalnya, coba perhatikan ya guys ya. Ini turun ya, kemudian pullback naik,
lalu low-nya langsung di break. Break seperti ini. Kemudian ini masih inside bar ya. Oke. Jadi dia turun sampai sini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi C ini bukan. C ini hanya inside bar aja. Ya. Kemudian dia berhasil pullback. High internalnya kan ini. Kan yang A ini. A-nya tidak di break. Ya. Sampai di sini, pullback sampai di sini, dia turun sampai level G ini di break. Setelah pullback sampai sini, langsung dia turun ngebreak low-nya. Nah, jadi seperti ini internalnya, ya. Maka ini semua guys ya adalah manipulasi guys, hati-hati. Nah, kalau teman-teman sudah jago internal structure itu akan enak guys. Ya. Maka kalau ini pullback ya, internalnya di mana? Di B. Ini sebagai inducement gitu. Oke ya. Lanjut ke pembahasan soal ke-9. Nah, ini ya guys ya. Yang tadi kenapa jawabannya belum ada yang baru ya? Di sini belum ada, masih jawabannya yang A, ikut struktur yang sebelumnya. Kenapa? Karena bos ini belum sah. Ya, belum. Coba perhatikan. Ini ya, break. Tapi dia sweep. Ditolak. Tidak jadi body break. Artinya belum sah di sini. Dia masih naik, kemudian mencoba untuk ngebreak. Nah, yang harus di body break adalah ini. Ya, yang harus di body break. Lihat. Ini ya, masih di sweep gitu. Nah, candle ini muncul ya, candle bullish ini muncul nge-sweep ini. Ini belum sah menjadi bos. Jadi yang di sini tadi 2A di sini tadi ya, konfirmasi ini 2A itu harus memvalidkan bos ini tugasnya sampai benar-benar sah gitu loh. Oke ya. Jadi jawabannya tadi seperti yang saya bilang, kalau teman-teman menjawab belum ada Bang guys, enggak apa-apa, itu sudah benar ya. Tapi kalau teman-teman tambahi atau teman-teman menjawab yang benar adalah inducementnya di A, karena ini belum sah menjadi bos. Jadi di A ini kena inducement, ini bertugas untuk menjadi bos gitu ya. Itu jawabannya. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini sama dengan nomor 9 guys. Coba perhatikan. Baru sahnya itu setelah ini di sweep ya. Nah, di sweep di sini, kemudian ini harus di body break. Nah, ini mensahkan. Jadi ini valid high ya, strong high, mampu mensahkan bos di sini. Nah, sekarang sudah ada struktur baru nih. Nah, kalau ini pullback ya, artinya kita harus memvalidkan low ini. Nah, caranya supaya low ini menjadi valid, kita mencari inducement. Nah, inducementnya di mana? Di F gitu. Nah, ketika kena level F ini sudah valid gitu guys. Ya. Kok bisa di F Bang guys? Oke, kita gambarkan ya internalnya. Dari candle bearish ini sudah sah ya. Oke, maka kita gambarkan dari atas. Ini turun ya. Sini. Kemudian pullback. Kemudian turun. Ya, ini naik. Ambil pullback ini. Nah, ini kan semacam no inducement no setup ya. Jadi di dalam trading range struktur sebelumnya ini kita gambar sebagai internal strukturnya gitu loh. Turun sampai sini, kemudian pullback sampai sini, lalu low ini di break ya, berarti sampai sini. Nah, kemudian ini pullback sampai sini, kemudian low ini di break. Nah, kayak gitu ya. High lebih rendah, low lebih rendah gitu ya. Kena inducement konfirmasi kita sebut 2A, lalu ini 2C guys gitu. Oke,
Jadi berapa nilai teman-teman? Saya harap nilainya di atas 8 ya. Kalau nilainya kurang dari 8, saya berharap teman-teman sempurnakan lagi ya. Teman-teman pelajari ulang video-video sebelumnya ya. Lalu kalau teman-teman dapat nilai pas 8, saya ucapkan selamat ya. Teman-teman sudah memahami cukup baik materi-materi yang ada di channel ini. Tapi boleh juga disempurnakan, dipelajari ulang supaya bisa lebih matang ya. Nah, bagi teman-teman yang genep 10 nilainya, nah ini tinggal menggodok sebuah strategi entry guys. Untuk entry-nya teman-teman build ya, bangun sebuah strategi yang teman-teman cocok dan teman-teman nyaman untuk menjalankannya ya. Teman-teman bangun sendiri ya strateginya ya. Karena setiap orang pasti berbeda strategi. Walaupun kita mempunyai metode yang sama, tapi strategi kita bisa sangat bervariasi satu dengan yang lain. Cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Oh ya, sebentar lagi puasaan ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya. Semoga tidak ada yang bolong-bolong. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman semua selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.